Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid An-Nur yang sangat saya hormati, dalam 10 sampai 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Darussalam, bangunlah di dunia dan masukilah di alam baka. Saya ulang, topik yang saya ketengahkan pada khutbah hari ini adalah Darussalam, bangunlah di dunia dan masukilah di alam baka. Topik ini terelami dari firman Allah di dalam surah Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah mengajak manusia itu ke Darussalam, rumah yang penuh dengan kebahagiaan, rumah yang penuh dengan kedamaian. Juga terilhami dengan zikir kita setelah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Untuk mengupas topik ini, saya sudah membuka beberapa tafsir Al-Quran, ada juga buku kumpulan hadis qudsi, dan juga buku kisah 101 kisah Nabi yang ditulis oleh Andi Bustami. Hadirin sekalian, ketika Rasulullah meninggalkan Makkah menuju Madinah, ini adalah perjalanan yang melelahkan plus menegangkan karena taruhannya adalah kematian. Ketika sampai di Madinah, subhanallah, penduduk bersorak-sorai, senang karena kerinduan yang selama ini nama Muhammad yang terkenal belum pernah dilihat wajahnya. Sampai ada orang yang harus memanjat pohon kurma, ingin tahu jauh wajah Rasulullah. Luar biasa. Ada yang memanjat rumah dan seterusnya, senang. Hadirin sekalian, nah ketika Rasulullah disambut sekian banyak orang, Rasulullah menyampaikan pidato. Dan pidato inilah yang pertama kali disampaikan selama Rasulullah di Madinah. Pidato itu diceritakan oleh Abdullah bin Salam. Memang hadis ini unik ya. Yang menceritakan Abdullah bin Salam, isinya tentang As-Salam, isinya tentang Darussalam. Nabi berpidato, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nabi tahu bahwa yang ikut menjemput itu ternyata tidak hanya orang muslim. Maka panggilannya ayyuhan nas, wahai manusia. Afsyus salam, sebarkan salam. Tidak hanya assalamualaikum, tapi sebarkan rasa bahagia. Tularkan virus bahagia ini. Afsyus salam wa at'imut ta'am, bebaskanlah manusia dari kelaparan. Wasilul arham, rajut yang kuat, silaturahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah tengah malam ketika orang tidur dalam kenikmatan.
Nah, betul. Perkiraan Nabi itu betul. Ternyata di antara yang hadir dalam pertemuan itu adalah orang yang namanya Husain bin Salam. Siapa dia? Dia adalah pendeta Yahudi paling senior. Kenapa dia tertarik berlari-lari menyambut Rasulullah? Karena di dalam Taurat dibaca bahwa akan ada manusia yang namanya Muhammad itu. Setelah duduk di situ ikut mendengarkan pidato Rasulullah, tapi tidak hanya mendengarkan, dialah satu-satunya orang yang melihat wajah Nabi secara tuntas, melihat tutur katanya, melihat sikapnya. Lalu dia berkata dalam hati, inilah yang dijanjikan dalam Taurat. Masya. Langsung dia bersuara keras, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Rasulullah menoleh. Siapa tadi yang bersyahadat? Saya, Nabi. Siapa namamu? Husain bin Salam. Ganti namamu setelah masuk Islam dengan Abdullah bin Salam. Maka orang ini pulang dengan membawa nama baru, agama baru, suasana hati yang baru. Dia bercerita pada keluarganya, cerita hadis itu kepada orang-orang umum, sehingga keluarganya masuk Islam, dan kemudian beberapa orang juga masuk Islam. Jadi bapak-bapak setelah mendengarkan khutbah ini juga ceritakan pada keluarga. Jangan hanya Abdullah bin Salam, supaya pesan Rasulullah itu sampai sana. Oleh karena itu pada kesempatan ini, pada khutbah yang sangat singkat ini, akan saya sampaikan pokok-pokok pidato Rasulullah tadi itu. 4 pesan. 3 berbicara soal bagaimana kamu hidup seharusnya di tengah-tengah manusia, dan 1 berbicara tentang bagaimana kamu seharusnya sebagai manusia kepada Tuhannya. 3 hablum minallah dan 1 hablum min. 3 hablum minannas dan 1 hablum minallah. Hadis ini saja sudah bisa kita simpulkan bahwa untuk mengatur hubungan dengan Allah itu tidak sulit. Yang sulit adalah mengatur hubungan kita sesama manusia. 1 tadi itu, sebarkan as-salam, rasa damai. Di mana? Keluargamu dulu. Keluargamu dulu. Engkau hadir di tengah keluarga harus bisa menjadi sumber kebahagiaan, bukan sumber kesedihan. Bahagiakan keluarga dulu. Sebab nanti kalau keluarga muslim sedunia itu bahagia, tentu negara bahagia. Yang kedua, sebarkan kepada masyarakat umum. Hadirin sekalian, Nabi tidak hanya menyuruh, Nabi tidak hanya berpidato, tapi Nabi memberi contoh dalam kehidupan itu seperti itu. Jadi akhlak yang kita tampilkan itu memiliki power lebih mengesankan daripada 1000 ceramah yang kita sampaikan di mimbar-mimbar ini. Itu pesan Rasulullah yang pertama. Sebenarnya kita sedang berbicara, kalau ingin memasuki surga Darussalam, maka Anda harus bisa menjawab sendiri, sudah berapa banyak orang yang kau berikan kesempatan untuk menikmati Darussalam. Dengan bahasa yang lebih gampang, jika Anda ingin hidup bahagia di surga, jawab dulu, seberapa banyak orang yang sudah engkau bahagiakan. 2, pesan Rasulullah, wa'ad imut ta'am, berikan makanan. Dalam bahasa yang lain, bebaskan manusia dari kelaparan. Sudah sunnatullah sejak zaman dulu sampai sekarang. Selalu ada orang yang kelebihan harta, ada orang yang kekurangan harta.
Hidup dan bahagia itu ketika orang yang punya memberikan kepada yang tidak punya. Silakan Bapak Ibu jadi orang terkaya. Tidak ada satupun larangan dalam Al-Quran untuk melarang orang kaya dan membatasi kekayaan. Tidak ada. Yang ada hanya satu. Zakat, 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 sedekah, sedekah, sedekah. Jadi kekayaan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kekayaan itu adalah untuk membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, penderitaan. Yang ketiga, bangun silaturahim yang terbaik. Di mana itu? Keluarga dulu, jangan orang lain dulu. Hubungan suami istri yang baik, dengan anak yang baik. Cobalah sekarang pelajari anak-anak yang nakal itu. Pelajari. Setiap ada kasus masalah anak itu, coba dipelajari. Bagaimana? Anak adalah produk keluarga. Ada anak nakal, banyak orang tua yang nakal. Ada anak durhaka, ya, tapi juga banyak orang tua yang durhaka. Yang terakhir, wasallu billahi wan nasunya. Masya Allah. Salat malam, salat malam. Salat malam memang wajib untuk Rasulullah. Wajib. Tapi untuk kita sunnah. Sekarang Rasulullah diwajibkan Allah untuk tahajud karena Rasulullah memimpin. Maka sekarang siapapun yang jadi pemimpin, wakil rakyat, level apapun, tahajud. Tahajud. Minta bantuan Allah supaya tetap di jalan yang lurus. Minta ampun kepada Allah. Subhanallah. Kalau pemimpin kita seluruhnya itu mau iktikaf, mau merenung, aku ini siapa sebenarnya? Ya Allah, bimbinglah aku, bimbinglah aku. Terus gitu. Indonesia emas yang kita cita-citakan itu tidak sampai nanti 100 tahun. Sebelum itu kita sudah sampai. Sebab kita ini bukan negara ecek-ecek, negara kita ini negara kaya. SDM kita tidak main-main. Di sini orang-orang pinter luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengantarkan bangsa ini dengan potensi yang demikian itu. Maka sekali lagi sebagai penutup, jangan lupa hayati zikir kita. Allahumma antas salam. Wahai Allah, Engkau adalah sumber kebahagiaan, sumber keselamatan. Wa minkas salam. Kami mohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Kami mohon kebahagiaan darimu. Wa ilaika ya'udus salam. Kami mohon ya Allah, kami besok kembali dengan salam, dengan kebahagiaan, dengan senyum. Kami ingin kembali dengan husnul khatimah. Kami ingin kembali dengan senyum. Dan Engkau menyambut kami dengan senyum. Subhanallah. Fahayyina Rabbana bisalam. Hidupkan kami dengan penuh kebahagiaan. Wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkan kami ke dalam surga. Dan itulah puncak dari kebahagiaan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan yang mengamini doa ini Engkau berikan umur panjang, berikan rezeki yang banyak, supaya ke masjid selalu memberi infak ya Allah, supaya tidak sedikit orang-orang yang dibebaskan dari penderitaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berikan sholawat kepada Nabi kami Nabi Muhammad. Jadikan seluruh yang mengamini doa ini hidupnya seperti kehidupan Nabi Muhammad. Besok menjelang wafat didatangi Nabi Muhammad. Setelah kematian dijemput Nabi Muhammad.
dan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.